Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. Wa qala ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya malam ini? Sehat dan ceria, bahagia dan sejahtera insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menjaga keluarga kita dari berbagai macam kejelekan, dari berbagai macam musibah dunia dan akhirat. Semoga keluarga kita diliputi kebahagiaan, ketentraman dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali majlis ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah dan alhamdulillah. Tidak henti lisan ini memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala yang kita rasakan. Susah, senang, sedih, bahagia, semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kita tidak tahu. Mungkin asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin yang kita rasakan ini tidak enak, tapi ternyata itulah yang terbaik. Atau sebaliknya, mungkin yang kita rasakan ini enak, ternyata tidak baik. Oleh karenanya, al-khiratu khiratullah. Pilihan yang paling terbaik adalah pilihan yang Allah tetapkan untuk kita. Jikalau itu kejelekan, musibah, maka bersabar. Jikalau itu nikmat, ya, dan anugerah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikap seorang mukmin ketika mendapati ketetapan Allah atasnya, manis dan pahitnya. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada malam ini kita kembali bisa berjumpa untuk melanjutkan estafet kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu intisari kitab Ihya Ulumuddin. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki penjelasan terakhir dalam bab, ya, mata pencaharian, bab bekerja. Kita sudah menyebutkan 4 aspek yang harus kita perhatikan dalam mencari mata pencaharian ini, dalam bekerja, dalam berdagang. Yang pertama adalah keabsahan apa yang kita lakukan. Kalau itu akad jual beli, maka perhatikan sah enggak akad jual belinya. Kalau itu pekerjaan, perhatikan sah enggak ya pekerjaan kita itu. Jangan sampai ya kita malah memakan makanan yang haram karena bermasalah di akadnya, bermasalah di pekerjaannya menurut syariat. Kemudian yang kedua adalah aspek keadilan. Kita pun harus memperhatikan aspek keadilan. Jangan sampai kita berbuat zalim dalam muamalah kita, ya, dalam pekerjaan kita, jual beli kita. Dan yang ketiga yaitu berbuat ihsan dalam muamalah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kita untuk berbuat baik dalam segala aspek. Kepada siapapun kita harus berbuat baik. Dan kita sudah jelaskan bagaimana berbuat baik dalam bermuamalah, dalam bekerja. Jangan hanya prioritas kita untung dan untung, ya. Tidak masalah buntung, yang penting mendapatkan ridha
Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala. Makanya orang yang berdagang, orang yang bekerja, jadikanlah pekerjaannya, dagangannya ladang pahala. Ya, kali-kalilah kasih bonus ke pelanggan, ya, kayak gitu. Kali-kali memberikan diskon, ya. Ini termasuk ihsan. Kalau ada hutang, ya ditangguhkan, ya Bu, nggak apa-apa, ya. Belum bisa bayar nggak apa-apa, yang penting ibu makan dulu ini, kayak gitu. Setelah itu bayar Bu, nah, kayak gitu ya. Jadi jangan hanya cari untung, justru mungkin dari situ kita bisa mengambil keuntungan, ya. Contoh kemarin saya belanja totalnya 21.000 D, ya kan, orang manggil saya D mungkin karena kecil ya. Saya beli di tempat yang jauh, ya kan. Tapi ntar Bu ya, 1.000-nya saya ambil di kantong, nggak usah, udah 20.000 aja. Tuh, ini kan 1.000 dia itu bisa menjadi bentuk ihsan kepada pembeli, dianggap sedekah, ya, mengharap pahala dari Allah. Dia mengalah dengan 1.000 tersebut, udah 20.000 aja, kayak gitu. Jangan pula gini, maaf nggak ada kembalian, ya kan, permen aja ya, kayak gitu. Permen terus gak ada kembalian, jangan seperti itu. Belum tentu pembeli kita mau, ya. Khawatirnya nanti dikumpul-kumpul udah sampai banyak, ya kan, baru pas beli nih permen yang dulu kau berikan padaku, ya kan, sebagai pembayaran. Allahu Akbar. Gimana nggak bengong pedagangnya seperti itu. Itu dia aspek ihsan. Sekarang kita akan masuk ke aspek yang keempat, yang terakhir, yaitu syafaqah at-tajir ala dini. Apa itu syafaqah at-tajir ala dini? Yaitu bentuk kasih sayang seorang pedagang, seorang pekerja terhadap agamanya. Kenapa? Karena kita dihadapkan dengan dunia. Ada nggak orang dagang cari akhirat? Ada nggak Pak? Ada Ustadz, perdagangan akhirat. Allah. Orang dagang pasti cari untung. Nah, untung itu kan tuh dunia. Gak ada orang ceritanya berdagang ingin rugi, pasti pengen untung. Gak mungkin pengen buntung. Ya kalau gitu tutup tokonya nanti, gak balik modal, ya, gak bisa menafkahi anak dan istri, seperti itu. Nah, akhirnya terkadang aspek ini dilalaikan dari seorang pedagang, ya. Orang yang pekerja sampai lembur dia, ya, sampai lupa waktu sholat, seperti itu. Kenapa? Saking ambisiusnya, asiknya bekerja, ya. Nah, ini kena di aspek yang keempat. Dia tidak menyayangi agamanya, padahal dunia itu tidaklah seberapa. Bahkan kata Rasulullah SAW, sesungguhnya dunia itu seperti sebelah sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seberapa berat sih sayap nyamuk? Coba Bapak cari nyamuk, ya. Coba lihat itu sayapnya. Seberat apa? Ya, sangat-sangat sekali, enggak ada nilainya di sisi Allah, ya. Ingat, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pula nuduh Ustadz kayak nggak butuh dunia aja, ya kan. Bukan itu maksudnya, ya. Ustadz makannya angin, ini nggak makan nasi, ya. Bukan begitu maksudnya. Ini kita bicara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai dunia itu seperti apa? Jadi ketika dihadapkan dengan akhirat, jangan pula diutamakan dunia, utamakan akhirat. Dalam hadis lain pernah Rasul jalan-jalan bersama sahabat lewat pasar. Nah, di pasar kan sering tuh ya berbagai macam, kadang sampah-sampah, ya kan. Nah, Nabi melihat ada telinga kambing, ya, telinga kambing. Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, maukah aku berikan kepada kalian? Siapa yang mau beli dariku, ya,
bangkai kepala kambing ini, bangkai telinga kambing ini. Ya mana ada yang mau? Ya udah, siapa yang mau diberi olehku? Jangankan ya membeli, diberi pun nggak mau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Itulah ibarat dunia. Ibarat dunia lebih hina daripada ya telinga bangkai kambing ini. Baik. Lihat Nabi SAW memberikan pengajaran dengan sebaik-baik pengajaran, ngasih contoh langsung. Ini loh nilai dunia kayak gitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan akhirat. Dan dalam Al-Qur'an sering kita baca, sering kita hafal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, lebih utama dan lebih kekal. Ya. Seberapa banyak pun harta kita, nggak ada bandingannya dengan akhirat. Ya. Seberapa banyak pun harta kita, nggak ada nilainya dibandingkan akhirat. Apalagi kalau harta kita jadikan ajang maksiat. Allah musta'an, lebih celaka lagi, bukannya malah menyelamatkan, malah menyengsarakan, memberatkan di akhirat. Yang halalnya aja dihisab. Min aina tasabah, dari mana kau dapatkan harta ini? Wa min aina wa ila aina anfaqtah, dan kemana kau belanjakan? Itu halalnya Pak, dihisab. Hisab pakai B Pak, bukan pakai hisab ya. Itu Maroko. Dihisab yang halal. Apalagi yang haramnya diazab. Ayulahmin nabata an sukhtin fannaru aula bihi. Daging mana saja yang tumbuh dari perkara haram, dari barang haram, maka neraka yang akan melahapnya. Neraka yang akan melahapnya. Makanya sebagai pelaku bisnis, sebagai pekerja, perhatikan aspek ini. Mengasihani agama kita. Jangan sampai gara-gara pekerjaan malah akhirat terbelangkangkan, terbelangkalai, terlupakan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyindirin dalam Al-Qur'an, wabtagi fima ataqallahu min daril akhirah. Carilah ya dari apa yang Allah berikan untukmu dalam urusan akhirat. Itu yang Allah minta, cari apa yang Allah siapkan untuk kita di akhirat. Apa itu Pak? Surganya dengan segala isinya. Yang kata Nabi, fihi ma la ainun ra'at. Di dalam surga ada hal yang tidak pernah kita lihat di dunia. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah kita dengar dengan telinga. Wala khatara fi qalbi basharin, dan tidak pernah terbetik dalam pikiran manusia. Itu surga Pak. Ya. Bapak pernah lihat mungkin istri Bapak yang paling cantik, gak ada bandingannya dengan bidadari. Ya, gak pernah kita lihat bidadari itu bagaimana lebih cantiknya. Mungkin kita pernah merasakan makanan yang paling Bapak sukai, yang paling Bapak enak, ya. Jadi makanan favorit di surga lebih dahsyat daripada itu. Minuman mungkin yang menyegarkan, menghilangkan haus jadi minuman favorit, ya. Di surga lebih dahsyat daripada itu. Pokoknya nggak pernah kita terpikirkan dalam benak kita. Ya. Tapi sayang Bapak, itu semuanya masih ghaib, masih perkara ghaib, alam ghaib. Inilah yang diuji keimanan kita. Ya, kalau kita percaya, maka itulah orang-orang yang beriman. Tapi kalau kita ingkari, maka kita telah keluar dari rel keimanan kita. Na'udzubillah. Padahal kalau kita meyakini surga itu benar, neraka itu benar adanya, maka kata Nabi, adkhalallahul jannata ala ayyi amalin kana. Allah akan masukkan dia ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Tuh, membenarkan adanya surga, adanya neraka, itu penyelamat kita di akhirat, tiket kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala.
Ini Allah menyinggung, wabtagi fima atakallahu min daril akhirah. Carilah, apa yang dicari Pak? Duit, harta, enggak. Tahta, enggak. Wanita, enggak. Kuota, apalagi? Enggak. Yang Allah bilang cari apa? Fima atakallahu min daril akhirah, yang telah Allah siapkan, Allah berikan kepada kita berupa akhirat. Ya, wal akhiratu lahiyal hayawan. Akhirat itu sebenar-benar kehidupan. Ya, adapun dunia itu hanya jembatan, hanya persinggahan, bukan kehidupan yang hakiki. Makanya kita di sini tuh ngumpulin bekal untuk menuju negeri akhirat tersebut. Itu yang Allah perintahkan, cari bekalmu untuk bisa sampai ke negeri akhirat yang kekal abadi, yang di dalamnya ya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai salah alamat. Mau kemana Pak? Itu ke akhirat. Kok ke sana? Iya, neraka ternyata, ya. Bukan ke sana yang Allah minta. Allah minta kita kepada menuju apa? Surga Allah yang luasnya seperti luasnya langit dan bumi. Langit dan bumi. Tapi ingat kata Allah setelahnya, wala tansa nasibaka minad dunya. Tuh. Allah nyuruh kita cari akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Menariknya Allah utamakan akhirat. Allah nggak bilang carilah dunia, nggak. Carilah akhirat. Tapi jangan lupa dunia, ya. Dunia, cari bagianmu. Ya, kalau nggak cari dunia nanti nggak dibuka pintu rumah sama istri kita nanti. Ya. Kasihan, kita punya kewajiban untuk memberi nafkah. Ya, kita pun ya bagaimana bisa hidup kalau nggak makan? Makanya jangan lupakan bagian kita. Artinya apa? Pelajaran kita bisa ambil dalam ayat ini, kita punya bagian rezeki. Allah sudah ketok palu nih. Rezekinya Pak Otong sekian. Sampai wafat sekian dipatok. Anggarannya sudah ada, Pak. Sudah ditentukan. Kapan? Bapak tahu kapan anggaran rezeki seseorang ditentukan? Ketika Bapak masih dalam kandungan. Ingat hadis Ibnu Mas'ud menceritakan bagaimana fase penciptaan manusia, yang mana 40 hari ya dalam bentuk sperma, kemudian 40 hari dalam bentuk darah, kemudian 40 hari dalam bentuk berubah jadi daging. Nah, setelah itu barulah diutus. Setelah 120 hari diutus malaikat untuk meniupkan ruh dan dicatat di sana. Tentang apa? Rizkinya. Rizki, anggaran kita, Pak. Ya. Untuk hidup. Jadi nggak bakalan seseorang itu mati kecuali sampai habis itu rizki tersebut. Makanya Allah sudah tetapkan, wala tansa nasibak, jangan lupa bagianmu yang sudah aku tetapkan. Jangan lupa. Ya. Jangan lupa. Kita harus apa? Ingat, berusaha. Karena kehidupan di dunia tanpa mencari nafkah bagaimana? Nggak bisa kita ibadah nanti. Ya, kadang seringkali terkenal ucapan kadal faqru yakunul kufra. Betapa banyak ya, hampir saja kefakiran itu menjadikan orang kufur. Akhirnya karena saking fakirnya malaslah beribadah. Naudzubillah, sampai murtad misalkan gara-gara ekonomi. Ya, ada benarnya. Tapi masalahnya bukan di ekonominya, Bapak. Masalahnya di hati, di imannya lemah. Ya, sehingga dengan mudah terpalingkan dengan dunia ini yang kita akan obati di sini sekarang. Kita mengasihani diri kita ya terhadap agama kita, mengasihani agama kita. Makanya kata Allah, wa ahsin kama ahsanta ilaik. Berbuat baiklah kepadamu sebagaimana Allah telah berbuat kepadamu. Jadi Allah sudah menciptakan kita, ngasih kita rezeki, ngasih kita anak istri,
Ya, itu semuanya adalah perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pun harus berbuat baik. Jangan lupa diri. Jangan menyanyiakan kebaikan Allah tersebut. Wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan cari kerusakan. Ya, perhatikan kalau pekerjaannya ini apa? Halal apa haram, malah jangan milih yang haram. Pilih yang halal. Jangan bikin kerusakan. Ya. Jangan semuanya dilibas. Itu membuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pekerjaan kita bisa membangun bangsa dan negeri, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka pilihlah ya profesi, pekerjaan, ladang bisnis, ya, ladang usaha yang bisa memberikan manfaat, bukan malah kerusakan. Ini malah buka apa? Bank ribawi, malah buka ya pabrik homer, malah buka prostitusi. Ini kan kerusakan semua. Ya, bukannya malah memperbaiki akhirat, malah memporak-porandakan akhiratnya. Nauzubillah. Dibuka lowongan kerja, masih ada juga yang daftar, ya kan? Dari kalangan muslimin. Nauzubillah. Ini karena apa? Sebab kejahilan dan lemahnya iman. Makanya perlu berikan nasihat dan pengajaran dan ketegasan dari pemerintah tentunya. Ya. Karena tidak mungkin keberkahan datang dari perkara yang haram. Walaupun itu kadang untung. Sayang Ustadz, pajaknya banyak, ya kan? Gak bakalan berkah. Allah tidak ridho kepada ya perkara-perkara yang haram. Itulah dia pengantar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi syafaqati tajir ala dinih. Ya, al-amrur rabi', perkara yang keempat. Syafaqatu tajiri ala dinihi fima yakhussuhu wa yu'ummu akhiratah. Perkara yang keempat yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha, oleh pekerja, oleh pedagang, oleh kita semua, ya, tentunya kita semua pasti bekerja. Yaitu apa? Menyayangi agama kita sendiri, baik yang khusus ya agama kita ataupun secara umum akhirat kita. Jadi ada dua aspek. Pertama, perhatikan ya terkait tentang agama kita. Yang kedua, tentang akhirat kita. Maksudnya gimana? Ada yang paham? Agama ini adalah pegangan di dunia, Bapak. Pegangan di dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat, meninggal, goodbye dari dunia kecuali kalian dalam keadaan muslim. Maka jagalah agama ini. Dan secara akhirat, secara umum, maksudnya apa? Akibat dari perbuatan kita. Oke lah, agamanya terjaga, dia masih ngaku Islam, tapi usahanya ribawi, usahanya haram. Ya, prostitusi, perjudian, merugikan orang lain, perkara-perkara haram. Memang dia masih Islam tapi akhiratnya hancur. Makanya kata beliau, perhatikan dua aspek ini. Agama kita di dunia ini dan akhirat kita nanti. Harus kasihani. Ini kita akan bakal diberikan ya gambaran bagaimana penerapan konsepnya ini. Menyayangi agama. Gimana maksudnya? Masa gendong-gendong agama? Kan gak mungkin kayak gitu. Ya. Nah, ini kalau dijelaskan konsepnya bagaimana penerapannya. Wala yang bagi litajir an yushgilahu ma'ashuhu an mi'adihi. Nah, ini salah satu kaidah umum. Maksudnya apa? Menyayangi agama, yaitu seorang pedagang, pelaku usaha, pekerja, ya kita semua, jangan sampai mata pencaharian kita, pekerjaan kita itu menyibukkan kita dari akhirat kita. Sudah bisa? Saya ulangi. Jangan sampai
ya mata pencaharian kita, pekerjaan kita, ya menyibukkan kita dari akhirat. Jangan sampai ketika datang sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, wow masih banyak pelanggan ini, kayak gitu. Makanya sebelum azan, siap-siap sholat, ya tutup tokonya dulu atau gantikan ya dengan yang tidak wajib berjamaah, misalkan wanita, misalkan istri kita, ya jangan sampai kita terjang azan sudah berkumandang libas terus. Ini nggak sayang dengan akhiratnya, ya. Yang kerja di kantor sudah azan Allahu Akbar masih asik ngetik aja, ngetik, ternyata ngetik status, ya kan, bukan ngetik pekerjaannya, kayak gitu. Ini tersibukkan. Makanya bersyukur jikalau ada pimpinan kita, ya bos kita yang memperhatikan aspek agama ini, sehingga apa? Yang bekerja ketika sudah berkumandang azan wajib sholat di musola kantor misalkan, ya. Atau diadakan kajian buat karyawannya misalkan. Itu berupa nikmat, ya, punya atasan seperti itu, memperhatikan aspek agama dari bawahannya. Nah, insya Allah mendapatkan ganjaran berlipat bos seperti ini, pimpinan seperti ini, ya, sambil berdakwah. Bal yura'i dinahu, tapi hendaklah dia memperhatikan agamanya. Ya, jangan disia-siakan, jangan sampai dilupakan. Simple kok, tenang. Sholat kita alhamdulillah 5 waktu saja, bukan 50 waktu. Ya, pada awalnya Allah mewajibkan 50 waktu, Bapak. 50 waktu. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW atas usulan Nabi Musa alaihi salam ketika Isra Mi'raj, ya, ummatuka la tutiq, umatmu enggak bakalan mampu. Sana minta pengurangan kepada Allah. Akhirnya Rasulullah balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikurangi, turun ketemu Nabi Musa, nggak bakalan mampu, balik lagi sampai 5. Ya, ini adalah 5 waktu, tapi ganjarannya 50 waktu. Ini pun masih banyak yang, ya, lobong-lobong, bolong-bolong, kayak gitu. Naudzubillah. Salat, perhatikan salat. Makanya kalau perlu ketika buka lowongan kerjaan syaratnya apa? Menjaga sholat 5 waktu, kayak gitu, ya. Biar berkah usahanya, Bapak. Biar untung, amanah. Sholat aja dijaga, ya kan? Apalagi pekerjaannya, ya kan gitu istilahnya. Jangan pula dibawa sholat aja dijaga, apalagi anak bapak, jangan kayak gitu dibawanya, ya. Wa inna ma tatimmu syafaqatuhu ala dinihi bi mura'ati sittati asya. Dan penerapan konsep menyayangi agama, ya, seorang pelaku usaha, seorang pekerja adalah dengan memperhatikan 6 hal. Banyak apa sedikit, Bapak? Ya, banyak. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik supaya bisa mengamalkannya. Yang pertama, al-awwalu husnun niyyah fit tijarah, yaitu baiknya niat dalam berdagang. Nah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amalan tergantung niat dan seseorang diberikan ganjaran tergantung niatnya, sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya lillah, maka pahala baginya. Tapi kalau niatnya rusak, maka dosa atasnya, amalannya nggak diterima. Loh, dagang kan cari untung, masa perlu juga memperbaiki niat? Iya, perlu memperbaiki niat. Lalu bagaimana memperbaiki niat dalam usaha? Contoh penerapannya,
falyanwi biha al-isti'fafa 'anis su'al. Hendaklah dia meniatkan menjaga diri dari meminta-minta. Akhi, kenapa antum rajin kali bekerja? Akhi, anak gak mau minta-minta, akhi. Masa minta-minta ke orang tua terus, ya kan? Kayak gitu. Kalau gitu apa bedanya aku dengan dengan adikku ini yang masih balita? Masa aku kayak balita, padahal badan sudah gede, ya, udah batistuta saya mah, bukan balita lagi, kan gitu. Jadi itu niatkan. Apa niatnya Bapak? Menjaga diri dari meminta-minta. Ya, tidak boleh. Haram hukumnya meminta-minta. Ancamannya keras. Kata Nabi SAW, barang siapa yang meminta-minta ya kepada manusia, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang dan wajahnya ya berlubang-lubang. Ya, naudzubillah. Enggak ada dagingnya. Melompong. Badannya besar tapi mukanya kan jelek Bapak. Ya, kan jelek. Bapak pasti lari kalau lihat orang kayak gitu kan. Ada badannya utuh tapi kepalanya ya nggak ada apa-apanya. Tengkorak saja. Nah, ini sindiran, berarti malunya tebal kan ini mukanya, ya kan? Makanya Allah lenyapkan mukanya sekalian, ya kan? Tebal mukanya sehingga dia minta-minta. Wa kaffit tama' 'anin nas, dan memelihara diri dari sifat tamak ya dari manusia. Ingat, manusia itu tamak Bapak, serakah. Nah, cara kita untuk menjaga sifat tamak tersebut agar jangan tumbuh sifat tamak tersebut, ini sifat tamak tercela. Ya. Kenapa? Menunjukkan keserakahan dan memperturutkan hawa nafsu. Karena manusia walaupun diberikan lembah yang isinya emas gak bakalan puas. Ya kata Nabi SAW, manusia kalau diberikan satu lembah isinya emas gak bakalan puas, pasti minta yang kedua, minta ketiga. Lembah Pak, bukan istri, ya. Lembah yang ketiga, keempat, gak bakalan puas sampai dia mulutnya dijejali dengan debu tanah kuburan. Artinya apa? Dia sudah masuk kuburan. Kalau sudah mati udah gak bakalan lagi berambisi. Nah, yang tua-tua ini ya. Maaf Bapak yang sudah tua, bahasanya ini kurang bisa disaring. Yang sudah berumur, cobalah ingat ya, tempat peristirahatan. Jangan ambisius. Ya, jangan tamak kayak gitu. Cukup ingat akhirat sekarang, kumpulin bekal ya, semoga husnul khotimah ya. Jangan tua-tua keladi, makin tua makin jadi ya. Nggak apa-apa makin jadi dalam akhirat, nggak apa-apa. Ini makin jadi ya dalam dunia. Jangan sampai. Cukup seperti itu. Wal qiyamu bi kifayatil ayal, dan memenuhi kewajiban menafkahi keluarga. Niatkan itu Pak. Bapak kenapa bekerja? Kok berangkatnya pagi-pagi kali Pak? Iya akhi, kalau anak nggak bekerja gimana anak menafkahi anak istri? Ya, saya kan suami bertanggung jawab ya, kayak gitu. Masya Allah. Dan tentunya ini ibadah Bapak ya, ibadah. Jadi jangan sampai kita sangka ya kita bekerja banting tulang, peras keringat, putar otak untuk menghasilkan rupiah dan pundi-pundi untuk menafkahi anak istri, itu bukan ibadah, itu ibadah. Ya, ibadah. Berpahala Bapak. Ya, dalilnya adalah apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafa bil mar'i ithman, ya, cukuplah kedosaan, cukuplah kedurhakaan, kemaksiatan ya bagi seseorang anyudayya ma yakutuhu, menyanyiakan orang yang menjadi tanggungannya.
nggak dinafkahi, itu dosa besar. Kafa bil mar'i itsman, itu dosa besar. Jadi jangan sampai ya kita sia-siakan mereka, nggak kita nafkahi. Kemudian dalil yang lebih tegas adalah sabda Nabi SAW ketika melihat ada laki-laki yang kekar ya keluar dari rumahnya. Para sahabat ngasih komentar ya, tapi bukan di Facebook, nggak ada zaman sahabat Facebook. Ngasih komentar, Masya Allah ini badan kekar ya, seandainya dia gunakan untuk jihad fisabilillah. Apa kata Nabi? In kana kharaja liwalidayhi fahuwa fisabilillah. Seandainya jikalau dia keluar untuk menafkahi bapak dan ibunya, yaitu orang tuanya, maka dia fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masih ada kewajiban bertanggung jawab untuk orang tua kita. Kapan berhenti kewajiban itu? Berbakti kepada orang tua setelah orang tua? Bukan, setelah kita meninggal. Bukan orang tuanya yang meninggal, setelah kitanya yang meninggal. Ya, setelah kitanya baru cukup baktimu akhi. Loh, gimana bakti kepada orang tua setelah meninggal? Banyak. Ya, mendoakannya, bersedekah atas namanya, menyambung tali silaturahim ya dengan kerabatnya. Banyak seperti itu. Jadi apa? Jangan berhenti untuk berbakti kepada orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa ya yang mana Nabi nas langsung. Awaladin saleh yad'u lahu, yaitu anak soleh. Indikatornya apa? Anak soleh yaitu yang mendoakan orang tuanya. Orang tuanya mendoakan ya, mendoakan. Jangan sampai mau mendoakan orang tua aja nyewa orang ya, kan lucu Bapak. Ya, mendoakan orang tua nyewa orang. Allahu Akbar. Gak bisa. Kenapa nyewa akhi? Kenapa manggil ustaz? Gak bisa doanya ya. Allahu Akbar. Liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidin. Hendaklah hal tersebut menjadikannya termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh ya. Tadi fahuwa fi sabilillah ya. Wa in kana kharaja li waladihi, kalau dia keluar untuk keluarganya, untuk anak istrinya, maka fahuwa fi sabilillah, dia pun di jalan Allah, artinya berpahala ya, mujahid, berpahala mencari nafkah untuk anak istri. Belum menikah Ustaz, tenang, ada lanjutannya. In kana kharaja liyu'ifan nafsahu fahuwa fi sabilillah. Jikalau dia keluar ya untuk menjaga dirinya dari meminta-minta, dia pun fi sabilillah. Dia pun dianggap ya ibadah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata pekerjaan kita berpahala Ustaz. Iya. Niatkan, ya Allah aku bekerja agar aku tidak meminta-minta kepada orang lain, agar aku tidak tamak ya dari harta manusia, agar aku menjadi ya calon suami yang bertanggung jawab ya, kayak gitu. Itu bagi yang belum nikah. Yang udah nikah, agar aku bisa menjadi suami yang bertanggung jawab. Insya Allah anak istri semakin lengket ya, semakin sayang. Wal yanwi nushalil muslimin, dan hendaklah juga dia meniatkan ya, ini kebelepotan Bapak ya, meniatkan untuk saling menasehati sesama kaum muslimin. Maksudnya gimana Bapak? Dakwah bilisanil hal, dakwah dengan perbuatan. Dakwah, coba lihat. Ketika Bapak keluar dari rumah, tetangganya kan lihat tuh. Nah itu si abang rajin kali. Ya, rajin kan? Kali. Ini yang komentar tetangga laki-laki Pak, jangan perlu diartikan perempuan. Ya ini, itu si abang rajin kali. Ah, dia pun termotivasi buat bekerja. Dakwah bukan? Ya akhirnya yang awalnya dia ya
pengangguran, kaum rebahan termotivasi. Aku pun pasti bisa seperti dia. Dia kan makannya nasi, aku pun nasinya. Kayak gitu. Gak mungkin aku tidak bisa seperti dia, insya Allah. Akhirnya termotivasi. Kayak gitu. Kadang istri tuh gini ngomong ke suami, "Bang, kerjalah, itu tetangga kita, lihat tuh, pagi-pagi udah bekerja dia." Seperti itu. Tuh kan? Lagi-lagi ngasih contoh, ngambil contoh dari kita. Seperti itu. Ya. Sama dengan jomblo-jomblo juga nanti nih, yang mau menikah, misalkan kalau sudah menikah, kalau sudah bekerja kan, nah itu kan jadi pertimbangan bagi orang tua wali murid, wali murid. Orang tua wali akhwatnya. Pasti nggak mungkin ragu memberikan kepada kita, udah menikah saya, kepada antum yang belum menikah. Seperti itu. Paham ini maksudnya Pak? Begini, saya kasih contoh. Ada si Otong, ada si Ateng. Si Ateng bekerja. Dia pun punya duit, ya, punya kendaraan, mungkin punya rumah. Si Ateng. Kayak gitu. Ngincer ada akhwat solihah, tapi sayang si Ateng ini agamanya nggak seberapa, agamanya kurang bagus. Ada si Otong, ya kan, agamanya bagus tapi nggak bekerja, ya, malas-malasan lah. Agamanya bagus, rajin ibadah, kayak gitu, hadir pengajian, ya kan, tapi masalah dia malas bekerja. Majulah. Nah ini pun ngincer si akhwat itu, ingin menikahi. Coba dua-duanya datang. Nah orang tua nih, orang tua, bapak misalkan, kira-kira pilih yang mana bapak? Jujur Pak jawabnya Pak ya. Bukan jawaban ini ya, harus jujur jawabnya, bukan jawaban idealis ya. Nah ini bahaya kalau ternyata si akhwat tersebut jatuh ke tangan, ya dinikahi sama si Ateng. Bahaya, rusak nanti. Ya, gara-gara satu yang jadi masalah apa? Pekerjaan. Makanya sebagai bentuk nasihat kepada para wali akhwat, ya, kayak gitu, kan enak. Kalau sudah bekerja, orang tua pun nggak ragu menyerahkan anaknya kepada kita, seperti itu. Atsani, itu dia yang pertama, yaitu memperbaiki niat kita dalam bekerja, dalam berdagang. Untuk apa kita berdagang? Ya, jangan untung dan laba, jangan itu dulu lah. Niatkan dulu ibadah. Ini semuanya niat ibadah ini. Ya, membantu kaum muslimin, ya, sehingga kita kadang memberikan hutang, memberikan diskon, memberikan apa namanya, ya, gratisan misalkan, itu semuanya sedekah. Ats-tsani, yang kedua, an yaksidal qiyama fi sina'atihi an mana? Au tijaratihi bi fardin min furudil kifayat. Yang kedua yaitu meniatkan, ya, menjadikan tujuan dari bekerjanya dia atau berdagangnya dia untuk menunaikan salah satu kewajiban fardu kifayah. Jadi sebenarnya hukum, ya, dari kita mengambil peran, ya, misalkan ada yang berperan sebagai pedagang, pengrajin, ya, pekerja bidang tertentu, dan itu penting, ya, kayak gitu. Itu sebagai bentuk menunaikan fardu kifayah. Artinya fardu kifayah itu apa Pak? Suatu kewajiban yang jikalau ditunaikan oleh sebagian orang maka gugur dosa atas sebagian yang lain. Jadi cukup sebagian yang melakukannya, ya, yang lain nggak berdosa, gugur dosa. Tapi kalau nggak ada satupun yang melakukannya maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Sama ketika kita mengambil peran dalam bidang usaha A, pekerjaan B, itu berarti apa? Menunaikan fardu kifayah. Bayangkan kalau kita misalkan dokter, nggak ada yang mau jadi dokter, gimana Pak? Nggak ada yang dagang beras, gimana Pak? Ya, nggak ada yang reparasi, gimana? Nggak ada penjahit, ya, nanti penjahat, ya kan? Gimana? Itu bentuk menunaikan fardu kifayah.
berpahala. Fa inna sina'ata wa tijarata law turikat batalal ma'ash. Kenapa? Karena kalau ya aspek-aspek tersebut ditinggalkan, ladang-ladang, bidang-bidang usaha, bidang-bidang pekerjaan tersebut kita tinggalkan, maka otomatis hidup ini akan kering kerontang, bakal goyang, ya, bukan joget maksudnya, goyang ini goncang, ya, bakal ada yang kurang. Coba kalau nggak ada penjahit, ya gimana? Pakai baju bapak, nggak ada guru, nah gimana pendidikan? Nggak ada dokter, gimana yang sakit? Bakal pakai nanti kehidupan, nggak berjalan mulus kehidupan ini. Illa anna minas sin'ati ma huwa muhim wa minha ma yastaghni anhu likaunihi muta'alliqan bizina aw talabi tana'um. Akan tetapi memang kenyataannya dari ya bidang-bidang pekerjaan dan bidang-bidang usaha tersebut ada yang memang sifatnya penting. Itu yang diambil, Pak. Makanya pilih, Pak. Mana pekerjaan yang penting, mana yang tidak penting. Pilih yang penting, yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ini namanya apa? Peluang bisnis, ya. Saya bukan motivator, Pak, ya. Peluang bisnis. Itu insya Allah mendatangkan keuntungan dan ini dia. Menunaikan fardu kifayah. Ya. Ustaz, dokter sudah banyak kok. Iya, tapi di daerahmu ada enggak? Ustaz, tenang, yang jual bawang banyak kok. Itu di Brebes banyak ya, di sini kan nggak ada. Ya gitu. Gak usah nengok ke Ustaz itu ya. Seperti itu. Contoh, ini sebagai contoh saja. Ya. Yang ATK coba. Yang fotokopi ya gimana? Nggak ada. Ya, jadi susah. Makanya kita mengambil bidang-bidang yang penting. Ya. Peluang bisnis namanya ya. Dan ada juga ya bidang yang memang nggak penting, nggak butuh orang. Nah ini jangan diambil, Pak, bukan peluang bisnis, bukan peluang bisnis, kayak gitu. Saya teringat yang satu ini jadinya. Ini, Pak, yang dibalik layar, dibalik bunga-bunga ini, Pak. Ini saya angkat sedikit, Pak, ya. Nah, ini dulu nggak ada peluang penting, nggak ada peluangnya ini, Pak, ya. Ini masa air dibungkus dalam botol, kan kita tinggal ngambil dari sumur, tinggal kita masak, udah bisa tinggal minum, Pak, ya. Tapi lihat sekarang jadi apa? Peluang bisnis, ya. Air mineral, namanya pun bukan air putih lagi, Pak, air mineral, ya kan? Masya Allah, berkelas. Nah ini dulu kita buat orang tua ya buat, ya. Campur teh, campur gula, kocok, aduk, udah minum. Tapi lah sekarang dipotoli, dikotaki, ya kan, kayak gitu, ya, sampai di packing, ya kan gitu. Masya Allah. Jadi memang kalau mau sukses dalam bisnis itu pandangannya jangan untuk besok, ke depan. Ya dulu kisahnya ini banyak yang menyepelekan. Ini gimana jualan air putih ini, gitu kan? Mana untung? Kayak gitu. Masya Allah. Likaunihi muta'alliqan bizina. Kenapa tidak perlu? Karena memang berhubungan dengan hiasan belaka. Ya kalau zaman dulu memang tidak memperhatikan seninya, nggak memperhatikan seni keindahan, ya kayak gitu. Nggak penting. Ya rumah-rumah pun udah nggak perlu cat-cat lagi. Ya pokoknya tanah liat, ceplok, udah selesai. Yang penting bisa tidur, ya kan, terlindungi dari panas dan hujan. Alhamdulillah. Ya, sekarang beda rumah, Masya Allah. Sekarang jadi tanda rumahku itu warna kuning, kayak gitu. Kuningnya kuning tua, ya, agak kemerahan dikit. Gimana ini? Diperhatikan sekali sekarang penampilan, ya. Au talabi tana'um, atau hanya sekedar mencari kemewahan saja, ya itu nggak penting, ya, tapi zaman sekarang terbalik, Pak, justru yang seperti itu banyak dicari, ya banyak dicari. Kalau zaman dulu sudah bersyukurlah pakai pakaian bisa menutupi aurat. Coba sekarang cari, ya, sampai mencari batik, misalkan batik itu bunganya tertentu harus yang kayak gini, ya Allah, ya. Baju listnya harus seperti ini.
baju kainnya harus dengan bahan ini. Di zaman sekarang Bapak. Kalau zaman dulu enggak, makanya beliau bilang itu enggak penting. Zaman dulu ya, enggak memperhatikan kayak gitu. Loh, kenapa sekarang seperti ini? Ya itulah dia. Ya, zaman sudah berubah. Ya apalagi kita ya, terkadang berkiblat kepada barat. Ya, berkiblat kepada barat. Apalagi istri kita, udahlah. Ya, wanita dekat dengan perhiasan. Ya dia pun hiasan. Ketika melihat hiasan ketemu hiasan, ya kan? Jadilah berhias-hias, ya kan, seperti itu. Ya, suami yang nggak tahan gitu kan, suaminya nggak tahan. Maka harus banyak bersabar, banyak berusaha, Pak. Kalau cantiknya buat bapak, alhamdulillah ya, seperti itu, nggak masalah, bapak modali. Falyashtagil bisina'atin muhimmah, hendaklah engkau ya menyibukkan diri dengan bidang pekerjaan, bidang usaha yang penting, jangan yang ya remeh, apalagi yang haram. Sekarang banyak sekali profesi yang haram. Jangan sampai anak kita diarahkan ke sana. Atau profesi yang keluar dari apa? Fitrahnya. Ada perempuan profesinya kerjaan laki-laki, kan ini ngeri. Jangan, arahkan, Pak, diarahkan. Ya, apa kerjaanmu, Nak? Nanya kepada anaknya yang perempuan. Kuli bangunan, ya. Jangan. Kayak gitu. Bukan bidangnya. Liyakuna fi qiyamihi biha kafiyan anil muslimina muhimman. Hendaklah ya pekerjaannya itu mencukupi kebutuhan kaum muslimin. Jadi merasa kehadirannya itu penting. Alhamdulillah dengan adanya dia ya kebutuhan untuk membangun rumah terpenuhi ya. Ya karena dulu susah kali nyari tukang, ya kan? Kayak gitu. Susah nyari tukang. Ya, sekarang alhamdulillah nggak perlu jauh-jauh nyari tukang. Ya. Alhamdulillah ada dia bisa reparasi nih, membetulkan ini dan itu, alat-alat elektronik. Kalau dulu susah, nah ini kan berarti apa? Kehadirannya sangat berarti. Ini pakai bahasa suami istri, Pak ya. Kehadirannya sangat berarti. Dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, insyaallah ini kayak ngajarin bisnis ini ke kitab ini ya. Ngajarin bisnis gimana, peluang-peluang bisnis. Wal yajtanib sina'atus siyaghah. Hendaklah kita menjauhi apa ini? Sina'atus siyaghah itu yaitu menjauhi pekerjaan untuk membuat apa? Pengrajin logam. Ya. Logam. Loh, kenapa dihindari? Nah, kita akan bahas ini. Wan nakash dan ukiran-ukiran, memahat. Kan sekarang banyak ya. Ada bahkan daerah terkenal dengan pahatannya, Bapak. Kayak gitu. Jangan sampai Bapak terkenal dengan pahitannya. Ya. Wa tasydidul bunyan bil jassi, atau menghiasi bangunan dengan apa? Dengan semen, jassi, ya dengan semen, dengan cat, ya warna. Katanya jangan. Lihat kata beliau. Kuli bangunan jangan gitu. Wa jami'u ma yuzakhrafi bihi, dan segala hal yang digunakan yang berkaitan dengan keindahan jangan, ya tukang make up misalkan, ya jangan. Kata beliau. Memperindah, ya arsitek. Ya, arsitek kan kesannya memang membangun ya, bukan memperindah. Ngecat segala macam, hias-hiasan jangan katanya. Fa innahu makruh, karena itu dibenci. Ya. Dibenci. Kenapa sampai dibenci seperti ini, Bapak? Kenapa? Karena bisa membuka pintu keharaman. Contoh tadi, logam, mencetak logam. Ya, pengrajin logam. Itu nanti apa? Dia bisa menjualnya ke laki-laki. Kan laki-laki haram memakai emas, betul? Ya, haram memakai emas. Ya, kalau perak halal.
sutra. Laki-laki haram. Ya kalau ada orang penjahit, misalkan tukang sutra, ya apa, jahit sutra itu nggak boleh. Kayak gitu. Wan naqash dan ukiran. Kenapa ukiran ini dibenci? Karena nanti lama-lama dia menggambar makhluk bernyawa. Dan nggak boleh makhluk bernyawa kan? Ya kata Rasulullah SAW, inna ashaba hadhihi suwar la yu'adzabun fil akhirah. Sesungguhnya pemilik ya gambar-gambar makhluk bernyawa ini akan diazab di neraka. Sampai-sampai diperintahkan kepada dia, yu'maru bi apa? Binafkhir ruh wa laisa binafihin. Dia diperintahkan untuk meniupkan ruh ke dalam buatannya itu, ke miliknya itu. Ya. Ukiran dia, lukisan dia. Ya, kalau kita yang beli, ya kita pun disuruh seperti itu. Ya, padahal nggak mampu kita meniupkan ruh, nggak bakalan mampu. Selama itu kita diazab. Ya, naudzubillah. Makanya aja ditutup. Nah, ini namanya dalam kaidah usul fikih sadduz dzara'i, menutup pintu kerusakan yang menjerumuskan ke sana. Ya. Contoh penerapannya seperti kuburan. Ya kuburan jangan pula ditinggikan, ya diberikan bangunan, ya dikubur di dalam masjid. Jangan. Itu menutup pintu untuk sadduz dzara'i, menutup pintu kesyirikan. Ya, nanti kan orang memahaminya ini masya Allah kuburannya bukannya bukan orang yang sembarangan ini. Ya, saya melihat nenek moyang kami biasa beribadah di sini. Ya akhirnya apa lama-lama disembah kayak gitu. Makanya kuburannya para sahabat dibakai sana nggak ada ditinggi-tinggikan, tanah begitu saja. Ya, adapun ditinggikan paling sejengkal saja sebagai ciri itu kuburan, tapi nggak sampai di semen, di kijing, nggak sampai, tidak sampai seperti itu. Ya, terlarang. Itu kenapa dikatakan makruh, dibenci ya. Tapi nggak sampai haram, hanya menutup pintu kerusakan saja. Ya, makanya diletakkan di awal di toko bapak, ya tidak menerima jual beli emas ya untuk pemakaian laki-laki. Nah, kayak gitu. Misalkan, ya tidak jasa yang lukisan, tidak melukis makhluk-makhluk bernyawa karena Rasulullah SAW bersabda, ya kayak gitu. Diturunkan dalilnya, ya kan? Biar tahu orang. Ya kadang orang nggak tahu bapak. Ya, yang tukang pangkas ya tidak menerima cukur koza. Ya, ada orang namanya koza ini apa ini kok saya dilarang pangkas di sini ya kan? Dijelaskan Pak koza itu ini Rasulullah bersabda ya kayak gitu ya. Kayak gitu Pak. Jadi jauhkan. Ya terkadang memang halal tapi ada saja celah-celah haram itu masuk. Celah-celah haram itu ada masuk. Ya, makanya perlu dijelaskan ya. Dijelaskan. Tapi yang saya lucu itu ada tulisan toko dilarang berhutang. Boleh berhutang tapi jangan di sini katanya. Ini nggak ihsan. Boleh seperti itu. Kita terapkan aturan. Tapi nggak ihsan kepada orang lain. Ya nggak semuanya orang punya uang, ya kan? Allahu Akbar. Ada-ada aja kan. Wa minal ma'asi, dan diantara perbuatan maksiat adalah hiyatatul khiyatil kubba ad-dibaj lirrajul, dan termasuk kemaksiatan adalah menjahit baju sutra bagi laki-laki. Makanya penjahit ya diberikan ya pengumuman ya ta'limat ya di tokonya kayak gitu, tidak menerima jahitan sutra untuk laki-laki ya kayak gitu. Karena Rasulullah bersabda, ya kayak gitu ya. Insyaallah. Ini yang jualan kayaknya ahli hadis ini ya. Tukang jahitnya ahli hadis ini. Seperti itu. Karena memang haram, sutra haram atas laki-laki. Ya. Kalau perempuan halal, belikan buat istri kita sutra kalau kita mampu. Biar lebih indah, lebih cantik. Kalau laki-laki haram, kecuali kalau ada penyakit gatal itu dimaafkan pakai sutra ya, dimaafkan. Ini kesepakatan para ulama, diharamkan, tidak boleh laki-laki pakai sutra ya. Kalau sudah ijma udah nggak perlu cari dalil hadis. Kalau cari dalil hadis banyak kayak gitu.
Tapi ada aja yang mengharamkan, yang menghalalkan. Nah, itu dia. Ya, yang Nabi kabarkan, ya akan datang suatu masa di mana ya suatu kaum di mana kaum tersebut menghalalkan sutra bagi laki-laki. Tidak boleh. Loh, kenapa nggak boleh? Haram atas kita di dunia, halal nanti di akhirat, di surga. Kayak gitu. Sama juga dengan emas. Haram, tapi di surga halal. Khamr haram di dunia, halal di akhirat. Maka bersabarlah. Wa yuqran yakuna jazzaran, dan dibenci kalau kita berprofesi sebagai tukang jagal. Dibenci. Berprofesi sebagai tukang jagal. Li'annahu yujibu qaswatal qalbi. Kenapa dibenci? Karena itu bisa menyebabkan hatinya keras. Ya, apa hubungannya ya? Mungkin sadis ya. Kayak gitu. Orang suka nyembelih, kan lama-lama nyembelih orang ya kan. Naudzubillah, seperti itu. Qasawatul qalb. Au hajjaman, dan juga dibenci berprofesi sebagai tukang bekam. Ya, dibenci. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, ya, kasbul hajjam khabith, mata pencaharian, upahnya ya tukang bekam itu khabith. Ya, khabith itu apa? Jelek. Kata para ulama, haram. Haram artinya khabith di sini haram. Kayak gitu. Akan tetapi kalau kita buka buku-buku fikih, kitab-kitab fikih, kita temukan ada khilaf ulama di sana. Ya, ternyata profesi sebagai tukang bekam tidak mutlak haram. Ada khilaf ulama di sana. Bahkan yang terkuat boleh mengambil upah dari bekam. Tapi selayaknya jangan dipatok. Kalau sudah dipatok itu seperti upah namanya. Ya. Jadi jangan dipatok solusinya supaya keluar dari khilaf ulama. Adapun yang membolehkan, mereka berdalil dengan hadis yang banyak juga. Ya, salah satunya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan upah kepada Abu Thayyibah, tukang bekam. Kalau Nabi ngasih upah berarti apa? Halal dong. Nggak mungkin Nabi ngasih upah kepada pekerjaan yang haram. Ya, kayak gitu. Ada nggak ceritanya Nabi ngasih upah kepada pelacur? Nggak ada, karena haram. Ya. Nabi ngasih upah kepada tukang bekam menunjukkan halal, ya bukan terlarang. Ya, kayak gitu. Maka para ulama yang membolehkan mengatakan makna dari khabith itu bukanlah mutlak haram. Khabith itu multi tafsir, bisa bermakna haram, bisa bermakna nggak haram, cuma rendah saja, rendahan. Ya, rendahan. Ya. Kurang bagus lah gitu. Kurang bagus. Seperti pandangan masyarakat Bapak, orang yang mungkin ini ya, mungkin ya, ada pekerjaannya tukang sapu jalan. Mungkin di pandangan masyarakat itu kan kurang ini. Ya, kurang terpandang kayak gitu. Padahal halal, kan gitu. Paham nih Pak ya? Itu dia penerapan kaidah khabith di sini. Memang upahnya ya profesi sebagai tukang bekam itu khabith, tapi khabith bukan makna haram. Dia seperti ya pekerjaan ya rendahan gitulah, seperti itu. Makanya solusinya ya supaya keluar dari khilaf jangan dipatok. Ya, tidak perlu dipatok berapa dan berapanya. Kayak gitu. Tapi kalau nggak ngasih upah jangan kasih keluar rumah. Nggak gitu juga ya kan? Au kunna sandima fihi min mubasyaratin najasa, atau tukang sapu, lihat nih kan disinggung. Tukang sapu kenapa? Karena dia langsung bersentuhan dengan kotoran najis. Kotoran najis ya. Kotoran najis. Ini pun dibenci ya, bukan berarti haram Bapak, bukan berarti haram. Wa fi ma'nahu ad-dibag, dan semakna dengannya adalah tukang samak kulit, tukang samak ya. Wala yajuzu akhdhul ujra ala ta'limil qur'ani wal ibadat wa furudil kifayat. Ya, tadi belum selesai keterangannya, kita tegaskan
ya, tukang jagal, kemudian apa nih, tukang bekam, tukang sapu, tukang samak, ini dalil-dalil yang mengharamkan tidak kuat. Makanya beliau condong kepada benci saja, padahal insya Allah nggak masalah. Ya, tidak sampai kepada makruh, nggak sampai, nggak, ya, kayak gitu, nggak sampai. Jadi yang sekarang ada tukang jagal di sini tenang, ya kan, tenang. Ya, apalagi beliau nggak menyebutkan dalilnya, nggak ada, ya nggak ada dalil di sini. Karena pengharaman dan penghalalan itu harus pakai, pengharaman itu harus pakai dalil. Karena hukum asal pekerjaan itu halal, ya, hukum asal pekerjaan itu halal. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, ya. Jual beli kan bisa jual beli barang, jual beli jasa, kayak gitu. Tukang jagal, jual beli jasa. Tukang, ya, dia menjual jasanya, kayak gitu. Sama juga dengan tukang bekam, menjual jasa. Ya, nggak mungkin dia jual darah kan, gitu kan? Kecuali kalau dia jual alat bekamnya, itu beda lagi. Sama juga tukang sapu, ya, tukang sapu itu pun, ya, jasa. Dan Allah ingat, hukum asal pekerjaan itu halal sampai ada yang mengharamkan, ya. Thamanul bagyi haram, upah dari pelacur itu haram. Nah, ini jelas, ya, seperti itu. Thamanul kalbi haram, upah jual beli anjing haram, nggak boleh jual beli anjing, seperti itu, ya. Jadi kalau sudah diharamkan, tinggalkan. Wala yajuju akhdhul ujrati ala ta'limil Qur'an, dan tidak boleh kita mengambil upah dari mengajar Al-Qur'an, wal ibadat, dan mengajar ibadah, wa furdil kifayat, dan fardu kifayah. Masya Allah, ya. Apakah haram? Khilaf ulama. Apakah haram mengajar Al-Qur'an? Mengambil upah karena mengajar Al-Qur'an? Ya. Ada di sini yang mengajarkan Al-Qur'an ataupun mengajar ilmu agama, ya. Bisa masuk ke dalam bab ini. Apakah dilarang? Khilaf ulama. Pendapat jumhur mayoritas ulama halal, boleh mengambil upah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi kitabullah." Yang paling berhak engkau ambil upah darinya, atasnya, adalah mengajarkan Al-Qur'an. Tuh, ya. Lucunya ada orang yang nyanyi-nyanyi dibayar mahal-mahal tapi guru ngaji. Allah, ya. Ada orang ngajarin les matematika, bahasa Inggris, Masya Allah, ya, bayarannya mahal pun gak masalah. Yang penting anakku bisa masuk perguruan tinggi negeri, ya kan, bergengsi. Tapi guru ngajinya, ya, seperti itu. Padahal kata Nabi jelas, sesungguhnya yang paling berhak engkau ambil upah atasnya adalah pengajaran Al-Qur'an. Pengajaran Al-Qur'an. Itu dalil pertama. Dalil kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika, ya, ada seorang wanita menawarkan dirinya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaka fiyya hajah, apakah engkau memiliki hasrat kepadaku?" Punya hasrat ya Rasulullah kepadaku? Nawarkan. Nah, ini namanya apa? Wanita melamar laki-laki. Gak masalah, akhwat, gak masalah, ya. Anti menawarkan diri kepada laki-laki dengan syarat laki-lakinya apa, Pak? Ustadz, bukan, ya. Dengan syarat laki-lakinya soleh, ya, soleh, bukan kaya, bukan berkuasa, bukan good looking, bukan, soleh, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah kaya? Tidak, ya. Beliau, ya, soleh, seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak masalah, ya, menawarkan diri. Apalagi zaman sekarang persaingan semakin ketat, stok ikhwan soleh menipis, ya kan. Ustadz malu, ya, pakailah, ya, caranya gimana? Ini tips bagi para akhwat yang mau menawarkan diri. Pakai perantara,
Mak comblang Ustaz, Pak comblang sekalian kalau perlu, ya. Cari Pak comblang, ya kan? Kayak gitu. Yang kenal dengan target, ya kan? Ngomong, tolong sampaikan. Ya bisa dengan bapaknya ngomong. Abi saya pengen sama dia. Kayak gitu. Abi saya pengen sama dia. Dia sudah nikah, Nak, nggak masalah Abi, ya kan? Kayak gitu. Contoh, ya. Jadi lewat perang. Kalau perempuan ngomong langsung ya memang malu. Makanya wajar Asma binti Asma anaknya Anas bin Malik, kalau nggak salah namanya Asma atau yang lain, wallah alam. Pokoknya anaknya Anas bin Malik mencibir. Ini perempuan gak tahu malu lah katanya. Apa kata Anas? Kamu yang kalah katanya. Dia menawarkan diri kepada orang yang tepat. Kok kamu malah mencibir? Kamu yang jelek. Ya. Kayak gitu. Jangan dicibir. Langkahnya sudah benar gitu. Tapi Nabi enggak. Diam saja. Nabi lihat sopannya Nabi enggak ngomong Afan enggak level. Enggak gitu. Nabi diam lama sampai perempuannya sedih bingung. Ini gimana ya? Akhirnya perempuannya duduk. Ada sahabat angkat tangan, ya, berdiri, ya Rasulullah. Aku tertarik sama dia, tuh kan? Ini laki-laki gentle, ya. Itu para sahabat menjaga mukanya, menjaga kehormatan perempuan. Itu kan malunya gak ketulungan ya. Perempuan menawarkan diri tapi nggak direspon sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bayangin Bapak, ada akhwat datang kepada, ya, atau nggak usah akhwat datang kepada ikhwan. Ada ikhwan datang kepada orang tua akhwat. Orang tuanya diemin aja. Gimana rasanya, Pak? Jatuh. Harkat martabat, ya kan? Jatuh langit, ya. 7 lapis jatuh pokoknya. Dikacangin. Ataupun akhwat misalkan menawarkan diri tapi nggak ada respon sedikit pun. Kayak gitu. Gimana nggak jatuh? Harkat martabat sampai 7 lapisnya itu. Nah, lihat sahabat menyelamatkan martabat wanita tersebut, ya. Ya Rasulullah, aku berhasrat sama dia, nikahkan aku sama dia. Kayak gitu. Nikahkan aku sama dia. Rasul bertanya, ya, engkau punya apa? Ya, maka Rasul pengen ngecek kemampuan dia. Karena kata Nabi apa? Ya ma'asyaras sabab manis tata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang mampu biaya nikah, dicek dulu mampu nggak ini ngasih mahar. Kamu punya apa untuk memberikan kepada dia maharnya? Ya, nggak punya apa-apa, modal berani saja, Pak. Modal berani. Akhirnya Nabi mengatakan, coba pergi ke rumahmu, cek di rumahmu ada apa. Ini protes ini ya. Alhamdulillah kan dia. Akhirnya apa? Pulanglah dia ke rumah, diperiksa rumahnya nggak ada apa-apa, Pak. Balik lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, di rumah tuh nggak ada apa-apa. Tapi aku punya ini sarung. Dulu Pak, pakaian itu simple. Ya, sebagian sahabat itu pakainya cuma sarung doang, Pak, atasnya nggak ada. Ya, kadang sarung sama kain gitu aja gini. Kalau sekarang masya Allah, ada pakai kancing, ada pakai resleting, lama-lama pakai ada rantainya nanti, kan gitu. Pakai solasi, ya kan? Seperti itu. Kata Nabi, ya kalau engkau kata dia, nanti saya bagi 2. Ya kalau dibagi 2 mana cukup nutupi auratmu. Akhirnya laki-laki itu pun diam, Rasul pun diam. Akhirnya laki-laki itu pergi. Rasul sejenak dipanggil lagi, tolong panggilkan laki-laki itu, dipanggil. Mungkin turun wahyu. Apa kata Nabi SAW? Engkau hafal Quran enggak? Ya, engkau punya hafalan Quran enggak? Punya, aku hafal ini dan hafal itu katanya. Surat ini dan surat lain menyebutkan surat itu. Maka kata Nabi, aku nikahkan engkau dengan wanita tadi dengan Al-Quran yang kau hafal tadi. Kata para ulama maksudnya apa? Bukan membacakan kepada akhwat tersebut. Ini salah. Orang yang ngomong maharnya 30 juz, bukan berarti bacain Quran di hadapan akhwat 30 juz. Ini salah kaprah. Ini fikih dari mana?
Yang dimaksud adalah ngajarin Al-Quran dari hafalan dia. Paham ini? Maksudnya pengajaran. Lihat, Nabi saja membolehkan pengajaran Al-Quran sebagai bentuk mahar. Ya, kalau nggak boleh, nggak mungkin Nabi mengizinkan. Ingat, jangan, ini upahnya sangat besar. Apa? Wanita upahnya, Pak, halal. Padahal guru ngaji kan digajinya cuma berapa gitu kan? Ini digaji dengan wanita, halal. Orang langsung. Masa bilang haram? Nah, kayak gitu. Baik. Sampai jam berapa ini? At-tsalis, yang ketiga, kita nggak panjang-panjang sampai kita supaya bisa masuk ke bab yang baru ini. Ala yamnahu suqad dunya an suqil akhirah. Allah yamnahu suku dunya an sukil akhirah. Hendaklah ya pekerjaannya, usahanya, dagangannya tidak menghalangi dia dari akhirat. Jangan sampai pasar dunia dia menghalangi dia dari pasar akhirat. Apa ini maksud dengan pasar akhirat? Yaitu masjid. Kalau ada pekerjaan menghalangi dari masjid, udah cari yang lain, Pak. Ya, utamakan akhirat. Ya, atau kompromikan dengan atasan. Maaf bos, saya muslim. Ya, mohon diberikan peringatan keringanan. Jikalau datang waktu sholat, saya sholat dulu lah. Ya, ada. Ya, tempat kerja nggak boleh. Walaupun waktu sholat nggak boleh berhenti untuk sholat. Nah, ini nggak benar. Nggak boleh kerja di tempat seperti itu. Kalau nggak bisa diusulkan, sudah. Kalau nggak bisa diajukan usulan, maka ajukan surat resign. Ya, apa gunanya? Kita tinggalkan akhirat kita, hancurkan akhirat kita buat apa? Demi dunia. Masih banyak yang halal insyaallah. Bayang bagi an yaj'al awwalan nahar ila waqti dukhulis suq li akhiratihi. Maka hendaklah dia menjadikan awal siangnya, ya, ila waqti dukhuli suq li akhiratihi, hendaklah dia jadikan subuhnya untuk akhiratnya. Paham ini, Pak? Jadi sebelum berangkat itu sholat subuh dulu. Jangan ya berangkat gelap pulang gelap, ya nggak sholat kayak gitu. Alhamdulillah sekarang masjid di mana-mana, kita bisa mampir dulu. Ya, sebagian pekerjaan memang harus berangkat sebelum subuh, tapi kan bisa sholat di jalan. Ya, tapi jangan di tengah jalan, Pak, ketabrak. Cari di masjid, mampir dulu di masjid. Ya. Fayu'adzibu 'alal awrad, dan hendaklah dia membiasakan wirid, zikir, Pak. Ini bahasa-bahasa wirid ya, karena memang ya asalnya dari Ihya Ulumuddin, karangan Imam Ghazali. Beliau sufi, ya, pakai istilah-istilah yang wirid-wirid. Maksudnya zikir, Pak. Ya, zikir pagi petang itu disebut wirid. Kenapa? Karena kita melanggengkannya. Ingat kemarin pas pelajaran sebelum-sebelumnya, kajian kita sebelumnya, itu disebutkan pembahasan wirid. Wirid artinya sesuatu yang rutin, ya, kita lakukan atau kita bacakan. Zikir pagi petang itu wirid. Misalkan, itu istilah saja, ya. Tapi kalau sudah ada istilah syar'inya, agak perlu pakai istilah-istilah seperti ini. Cukup kita katakan apa? Zikir pagi petang. Jelas, simple, sudah. Ya. Jadi zikir dulu pagi, Pak. Itu sebagai apa? Pengantar pagi kita untuk membentengi diri kita dari mara bahaya. Kita nggak tahu di jalan, Pak. Jangan sampai ya berangkat. Ya, assalamualaikum, pulang rahimahullah. Jangan sampai kayak gitu, Pak. Ya. Ambil sebab zikir. Ada seorang ulama, beliau lupa zikir pagi. Siangnya dicucuk ular. Dia muhasabah. Ini kenapa aku dicucuk ular ini padahal sebelumnya nggak pernah. Oh, ternyata dia lupa zikir pagi, ya. Kayak gitu. Insyaallah zikir pagi itu menjaga Bapak dari mara bahaya, dari begal, dari hewan buas, dari tabrakan, kecelakaan, ya. Zikir pagi banyak di internet. Wa qad kana salihus salam minat tijara yaj'aluna awwalan nahar wa akhiruhu lil akhirah
wa wasatuhu litijarah wa idza sami'a adzani dzuhri wal 'asr fa yanbaghi an yatruk al ma'ash istighalan bi ada'il fardhi. Lihat para salafus saleh kita terdahulu, mereka berdagang, Pak. Abu Bakar berdagang, ya kan? Banyak para salaf sahabat berdagang, Utsman berdagang, ya, Abdurrahman bin Auf berdagang, banyak mereka pedagang kayak gitu. Tapi ingat, lihat tips mereka apa? Menjadikan awal hari yaitu pagi sebagai untuk akhirat. Salat subuh dulu, zikir pagi dulu, ya. Dan menjadikan akhir siang yaitu waktu sore sebagai akhiratnya, ya. Zikir sore, zikir petang kayak gitu kan. Wa wasatuhu litijarah, dan di tengah-tengah hari dia gunakan untuk berdagang. Jadi kalau sudah selesai dia sholat subuh, berzikir, baca Quran, ya, bersedekah, baru dia buka tokonya, masuk ke kantor, masuk ke pabrik, bekerja kayak gitu sampai waktu sore keluar jam, ya. Ini kayak sudah ada pada zaman dulu, ya, sip-sip kerja seperti ini nih, ya. Wa idza sami'a adzan, tapi kalau sudah mendengar adzan zuhur dan adzan asar maka hendaklah ditinggalkan, ya. Tinggalkan. Masih waktu kerja, izin. Ya. Makanya nikmat jikalau kita punya atasan yang paham agama, yang perhatian, minimal apa? Menghargai, ya, menghargai kepercayaan kita, agama kita. Yang keempat, an yulazim dzikrallahi ta'ala fis suq, yaitu merutinkan, melanggengkan zikir di pasar. Merutinkan zikir di pasar, Bapak. Sambil nunggu pedagang, apa salahnya baca Quran, apa salahnya zikir. Lihat Nabi istighfar sehari semalam enggak kurang dari 70. Ya, enggak kurang dari 70. Kayak gitu. Kadang nyampe 100. Beliau beristighfar. Nah, kita Pak, istighfar itu kan ringan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kayak gitu. Istighfar kepada Allah. Wa istagil bitasbih wa tahlil, sibuk dengan subhanallah, la ilaha illallah, ya. Sibukkan. Apa kata Nabi? At-tasbih tamla'ul mizan. Ucapan subhanallah itu memenuhi timbangan. Ya, memenuhi timbangan. Wa tasbih wa tahmid tamla'u ma baina samai wal ardi. Tasbih dan tahmid, ucapan alhamdulillah dan subhanallah, itu memenuhi langit dan bumi. Pahalanya, Pak, besar sekali. Ucapannya ringan, amalannya ringan, tapi pahalanya besar, ya. Allahu Akbar. Yang kelima, alla yakuna syadidal hirs ala suqi wat tijarah, fala yakunu awwala man yadkhul as-suq wala akhiru man yakhruj minha. Jangan sampai kita menjadi orang yang ambisius terhadap pasar dan perdagangan, sehingga kita menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir masuk pasar. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Lihat para salaf dulu ketika bekerja itu sedang-sedang saja. Ini kok sampai bekerja sampai malam, itu nyari apa? Berdagang sampai dibuka dari pagi sampai malam, nah, itu nyari apa? Ya, mana waktu buat keluarga, mana waktu buat Allah, mana waktu buat anak, mana waktu buat istri, ya, mana waktu buat kita, kayak gitu sampai malam, kayak gitu. Kapan belajarnya kalau seperti itu, ya? Jadi jangan sampai terlalu berlebih-lebihan dalam dunia. Ya, minimal dalam sepekan misalkan, ya, hadir di kajian kayak gitu. As-sadis, yang keenam, alla yaktasir ala ijtinabil haram. Hendaklah dia, ya, menjauhi perkara yang haram, ya, dan tidak cukup dengan menjauhi yang haram. Bal yatawaqqa bawaqi syubah muhammadiur raib, dan hendaklah dia meninggalkan hal-hal syubhat dan yang meragukan. Da'ma yaribu ila mala yaribu. Jauhi perkara-perkara syubhat yang tidak jelas, ya, dan yang meragukan kita. Jangan sampai kita main sikat saja. Wala yakib ma'al fatawa, dan jangan sampai dia berhenti untuk meminta fatwa. Bal yastafti qalbahu fa yajtanib ma yahuz fi qalbi,
Ya, tapi hendaklah dia minta fatwa kepada dirinya, kepada hatinya, dan meninggalkan apa yang mengganjal di hatinya. Ini berdasarkan hadis al-birru mahaka fi nafsika. Al-itsmu mahaka fi nafsika wa karita an yatali alaihin nas. Perkara dosa itu sesuatu yang mengganjal dalam hati, enggak tenang kita, dan benci orang melihat kita melakukan hal tersebut, itu dosa. Ya, ini maksudnya apa? Hati yang bersih. Ya, kalau hati orang-orang yang nggak bersih, ya mau haram nggak haram libas terus, kayak gitu. Ini maksudnya minta fatwa kepada hati yang bersih. Kalau hatinya bersih, ya dia merasakan mengganjal dengan pekerjaan ini, ya kayak gitu, tidak tenang, udah jangan dilakukan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah selesai di pembahasan mata pencaharian dan pekerjaan dan perdagangan. Bagaimana sikap kita sebagai pedagang, pengusaha, dan pekerja. Mudah-mudahan usaha kita tidak hanya mendatangkan untung, tapi mendatangkan keberkahan, mendatangkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau untung sudah Allah jamin rezeki kita, tapi keselamatan belum ada jaminan dari Allah. Insyaallah setelah ini kita akan masuk ke kitab halal dan haram, ya. Ini makin panas pembahasan. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya muallima Daud alimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma la ilma lana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.